Bab 66 Setaan. Hendra kini mengantarkan Cecilia Cheng kembali ke mansion keluarga Cheng. Elvano menatap wajah istrinya yang kesal. Ya, bukan hanya Raina, tapi ketiga wanita itu pun merasa kesal dengan para pria mereka. Tapi meskipun begitu mereka juga sadar akan kesalahan mereka. Elvano berjalan meninggalkan ruangan itu diikuti oleh istrinya dari belakang. Elvano sengaja melangkah kecil untuk mengikuti pergerakan istrinya. Terlihat cuek dan kesal, namun dia tidak ingin sampai Raina terluka lagi di masa kehamilan. Keduanya saling diam. Bahkan sampai di lift pun tidak ada pembahasan apapun dari dua manusia itu. Elvano kembali menyimpan senjatanya. Dia lihat Raina yang masih kesal. Elvano memutuskan untuk bertindak tegas untuk kali ini. Bagaimanapun Raina harus tahu dia juga merasa terluka jika tahu istrinya harus bersentuhan dengan orang lain. Raina dengan cepat mengambil beberapa boneka yang terpampang di sofa kamar milik mereka dan mengambil sebuah note kecil dan pulpen. Elvano melirik istrinya yang tengah sibuk menulis banyak hal di note kecil itu. Elvano masih tetap dengan diamnya. Raina membuat pembatas tempat tidur mereka dengan boneka-boneka Raina. "Apa yang kau lakukan?" ucap Elvano datar. Raina menulis sesuatu kemudian meletakkan di atas bantal Elvano. Elvano membaca tulisan itu. "Jangan melewati batas. Aku sedang tidak ingin berdekatan denganmu. Terserahmu saja," ucap Elvano memilih diam. Raina terkejut mendengar ucapan suaminya. "Oke, baiklah kalau begitu," guman Raina dalam hati. Raina pergi meninggalkan Elvano untuk mengganti pakaiannya dan kembali tertidur. Elvano hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Raina. Elvano melangkah menuju walk-in closet miliknya. Dia melihat Raina juga memasang pembatas di kaca. "Terserah mula monyet kecil. Kita lihat siapa yang paling betah berdiam diri," ucap Elvano melihat tingkah istrinya. Elvano memilih berbaring di tempat tidur mereka. Raina semakin kesal dengan tingkah kadal airnya. "Ah, kik bangsatet!" teriak Raina kesal. Elvano masih dengan sifat dinginnya mendiamkan istrinya yang keras kepala itu. Raina berbaring di sebelah Elvano yang tertidur membelakangi dirinya. "Sabar Raina, kau harus tahan." "Tapi aku tidak suka melihat punggungnya." gerutu Raina dalam hati. Raina terus menghentakkan kakinya di kasur mereka hingga membuat Elvano terkekeh melihat tingkah istrinya. Elvano tahu saat ini Raina pasti merasa kesal karena saat ini dia sedang memakai baju dan membelakangi dirinya. "Arar gughah!" teriak Raina kesal. Dia menggeser boneka-boneka pembatas itu kemudian mendekat ke arah Elvano. "Habi!" renyek Raina kepada Elvano. Elvano diam dan pura-pura tidur. "Sayang geg, yang!" panggil Raina sambil menarik-narik baju Elvano. Elvano masih tetap dengan kepura-puraannya. Sebenarnya kadal air juga tidak bisa berjauhan dengan monyet kecilnya terlalu lama. "Dol, kada al-ahah!" renyek Raina kepada Elvano. Dengan kesal Raina turun dari tempat tidurnya. Berjalan menuju ke arah Elvano menghadap. Dia lihat suaminya yang tertidur pulas. Raina sekuat tenaga untuk mendorong suaminya agar terlentang. "Habi, apa kau tuliyah?" ucap Raina dengan kesal. Elvano dengan sengaja membuat tubuhnya agar dengan mudah Raina mendorongnya. Raina langsung naik ke atas pelukan suaminya. "Habi, udah dong marahnya renyek Raina kepada Elvano. Ucap Elvano menjawab istrinya itu. "Saya Anggi jawab dong gak Buka dulu matanya Lihat aku." Ucap Raina merengek menangis. "Ya ada apa ucap Elvano kini dengan lembut memperhatikan wajah istrinya yang menangis sedari tadi merengek karena diabaikan. Hiskik, udah dong marahnya Aku minta maaf, ucap Raina menangis. "Mengapa kau menangis?"
Nanya lagi. Gak sadar kau tahu aku tak bisa tidur di belakangi dan mengapa kau memakai baju? Bukankah kau yang membuat pembatas, mengapa kau yang melanggar? Kau tahu peraturan itu dibuat untuk dilanggar, mengapa kau tak peka sayang gig? Terus ini mau apa? Mau tidurlah, ini udah malam. Ya sudah, sana tidur. Tapi aku tak bisa tidur tanpa ini. Ucap Raina membuka kancing baju tidur Elvano. Kau tidak ingin meminta maaf? Iya, aku minta maaf sayang. Aku nggak akan gitu lagi, tapi jangan diamin monyet kecil ini. Ucap Raina sudah berhasil membuka pakaian suaminya. Mengapa kau tak minta Jackson Wang yang menemanimu? Sebenarnya pengen, tapi aku tahu kau pasti akan membunuhnya kan? Aku tidak akan membunuhnya saja, tapi juga membuangnya. Nah, karena itu aku tidak ingin lagi pula, aku tidak menyukai wangi tubuhnya. Aku hanya mau ini lagi pula, Jackson Wang bukan suamiku, dan aku tidak mencintainya. Ucap Raina sambil memainkan hidung Elvano. Sudahlah, awas, aku ingin tidur. Ucap Elvano menggoda Raina. Kau tak ingin tidur denganku? Kau masih marah? Aku minta maaf sayang. Aku janji gak akan gini lagi, tapi udah ya marahnya Monyet kecil ini lama-lama gila kalau didiamin seperti ini. Rengek Raina kini menangis. Elvano yang tidak tega menghapus air mata Raina dengan lembut. Memeluk tubuh istrinya. Sudah ya nangisnya, aku tidak marah lagi sayang. Jangan nangis lagi ya, kasihan biji kadal airnya kalau tahu mominya nangis. Ucap Elvano lembut sambil mengusap-usap kepala Raina dengan lembut. Raina melihat wajah suaminya dengan intens kemudian mencium bibir Elvano dengan lembut. Aku mencintaimu kadal. Ucap Raina kini membenamkan wajahnya di dada suaminya. Hendra kini mengantarkan Cecilia Cheng menuju kediaman Cheng. Mengapa Nona bisa dikejar oleh Xianlai? Ucap Hendra kini bertanya. Dia ingin aku menjadi sandraan untuk merebut wilayah kekuasaan Dedi. Terus mengapa Anda berlari menuju kediaman Tuan Vano? Apa ini semua rencana busukmu? Ucap Hendra dengan tatapan tajam. Saat aku pulang dari kantor, aku mendapatkan info bahwa Paman Matthew sedang sakit. Aku memutuskan untuk melihat Paman, bagaimanapun aku dan Elvano sahabat sejak kecil. Aku sudah merelakan Elvano dengan istrinya. Aku sebenarnya ingin ke rumah Elvano, ingin memberitahu keadaan Paman. Hanya saja dalam perjalanan seseorang tiba-tiba melemparkan granat ke mobil pengawal yang berjaga di belakang. Aku yang menyadari itu langsung menarik pedal gas mobilku. Ucap Cecilia menceritakan keadaan yang terjadi. Dengarkan aku Nona Cecilia Cheng. Aku tidak tahu yang kau ceritakan benar atau tidak. Tapi camkan ini baik-baik dan simpan dalam ingatanmu. Aku tak akan membiarkan siapapun untuk melukai keluarga kecil Tuan Vano. Apapun itu, terlebih lagi jika itu menyangkut dengan keselamatan Nyonya Raina. Aku sendiri yang akan menghabisimu. Ucap Hendra dengan sinis. Mengapa kau begitu setia dengan Elvano, padahal kau tahu Talita berselingkuh dengan ayah dari tuanmu? Kau pikir aku manusia yang tidak tahu berterima kasih? Aku bisa ada sampai seperti ini karena Nyonya Daina dan Yah. Bagaimana aku tidak setia dengan Elvano? Elvano adalah putra dari orang yang menolongku. Percayalah, aku bukan orang jahat seperti yang kalian pikirkan. Aku menyayangi Elvano. Dan aku tidak akan membuatnya semakin membenciku jika aku mengusik keluarga kecilnya. Hendra hanya tersenyum sinis melihat Cecilia. Kini mobil sport itu telah masuk ke kediaman Cheng. Terlihat orang tua Cecilia sudah menunggu sejak tadi saat Hendra menghubungi orang tua Cecilia. Mami, Daddy, ucap Cecilia menangis memeluk tubuh mominya. Apa yang terjadi denganmu sayang? Ucap wanita itu. Putri Anda diteror oleh Xianlai. Dan tolong beri pengawasan lebih dan katakan pada putri Anda untuk tidak pernah mencoba masuk dalam keluarga Tuan Vano. Ucap Hendra dengan tegas. Saya permisi. Ucap Hendra kini kembali memasuki mobil sportnya dan melenggang pergi meninggalkan mansion Cheng itu. Kini Hendra berjalan kembali menuju mansion Beethoven. Si titit, brum.
Hendra harus menekan pedal remnya dengan kuat kala melihat seorang wanita berdiri tepat di tengah jalan. "Woi, kau sudah gila!" teriak Hendra kepada seseorang yang tak lepas bergeser dari tempat. "Tinen! Tinen!" Hendra terus menekan klakson mobilnya agar wanita itu bergeser. "Woi, kalau mau mati jangan di sini dong! Tengah malam lagi! Awas!" Pekik Hendra kini keluar dari mobilnya. Tak beberapa detik wanita itu menangis menjerit. "Kuah, mengapa kau tak menabrakku, Pak Tua? Biarkan saja aku matiin tadi." "Hei setan! Siapa yang kau katakan Pak Tua? Kau di tengah jalan seperti itu, harusnya mikir masa setan mati 2 kali." Wanita itu duduk menangis. "Harusnya kau tabrak saja aku, kemudian aku mati dan orang tuaku mendapatkan asuransi kematianku. Kau pikir dengan kau mati masalah selesai? Hei setan tengah malam! Yang ada kau akan melibatkanku jika menabrakmu. Kan kau bisa tabrak terus kabur bodoh. Pantas saja kau bodoh, kau sudah tua. Terus aku kabur dan kau mati. Kau akan menghantuiku kan? Dasar setan penggoda." "Wah, hiskik!" Wanita itu kembali menangis dengan kuat. Hendra yang tak tega dengan wanita itu kini dia melangkah mendekat ke arah wanita itu. "Hei sudah setan, jika kau menangis aku khawatir teman-teman setan lainnya akan datang." Ucap Hendra kini menatap jalanan sepi itu, bahkan hanya ada beberapa pohon rindang yang menghiasi gelap malam itu. "Emang setan ada ya?" ucap wanita itu. "Ada Allah bodoh, makanya diam!" Sampai akhirnya tiba-tiba suara ranting pohon terinjak terdengar jelas di telinga mereka. Melirik kiri kanan namun tidak ada apa-apa. "Itu apa?" ucap wanita itu. Aku tidak tahu," ucap Hendra bergetar. Jangan! Ucap wanita itu berdiri diikuti oleh Hendra. "Setaan!" teriak Hendra berlari menuju mobilnya diikuti wanita itu. Hendra masuk ke dalam mobil sport itu, kemudian wanita itu masuk. "Ayo injak pedal gasnya sebelum setannya sadar kita manusia," ucap wanita itu. Kau betul," ucap Hendra gemetar. Kini mobil sport itu melenggang pergi meninggalkan tempat sepi itu. Terlihat kini Raina sedang tertidur di pelukan suaminya. Raina tak pernah lepas dari pelukan pada tubuh kekar suaminya itu. Elvano mengelus-elus punggung istrinya dengan lembut, sambil memikirkan sesuatu. "Aku akan menjagamu sayang dan anak kita. Besok kita akan cek biji kadal air kita, kemudian kita akan jalan-jalan bersama kakak-kakakmu sebelum mereka pulang. Aku takkan membiarkan kau menangis lagi sayang," guman Elvano dalam hati. Next Town. Bab 67 kembalikan. Di sebuah taman terlihat seorang ibu muda sedang bermain dengan 3 anak kecil. "Mam, Memi," ucap seorang anak laki-laki yang tengah duduk bermain mobil-mobilan. "Nomor Mami atu ini," ucap salah satu anak kecil itu. "Nomor, nu sayang jorok jangan ya," ucap wanita itu melerai anaknya yang tengah asik bermain pasir. Sedangkan satu anak perempuan sedang asik bermain boneka. Namun semua tampak kacau saat seseorang berbaju hitam mengacaukan taman itu. Membuat seorang ibu dengan panik harus menyelamatkan ketiga anaknya. Namun keadaan ricuh membuat ibu itu harus berpisah dengan anak perempuannya. Jangan ambil putriku," teriak ibu itu. "Kembalikan putriku. Jangan ambil dia. Kembalikan putriku. Kembalikan." Elvano terkejut saat tiba-tiba Raina berteriak histeris dalam tidurnya. "Sayang, hei kenapa ucap Elvano membangunkan Raina. Menggoyangkan tubuh Raina yang terus berteriak kencang.
Sampai akhirnya Elvano harus membasahkan tangannya dengan air yang berada di sebelah meja tempat tidurnya, kemudian mengusap lembut ke wajah istrinya agar terbangun. Raina yang tersadar langsung memeluk erat tubuh Elvano. Elvano merasakan tubuh Raina yang bergetar ketakutan dan sampai berkeringat, padahal ruangan mereka tidak panas, tapi mampu membuat Raina berkeringat seperti dikejar-kejar seseorang. "Ada apa, sayang?" ucap Elvano lembut sambil mengusap-usap kepala Raina dengan lembut. "Putri Giku, dia diambil seseorang berpakaian hitam," ucap Raina terbata-bata sambil menatap wajah suaminya dengan raut kepanikan. "Itu hanya mimpi, sayang. Tenanglah, aku akan menjagamu dan putri yang kau mimpikan itu," ucap Elvano lembut menenangkan istrinya. "Berjanjilah padaku untuk menjaga anak-anakku. Aku tidak apa-apa jika harus aku yang terluka, tapi jangan biarkan anak-anakku terluka," ucap Raina menangis. "Dengarkan aku takkan membiarkanmu dan anak-anak kita terluka, sayang. Aku takkan membiarkan siapapun melukaimu," ucap Elvano kepada istrinya itu. Sambil menenangkan Raina, Elvano terus mengelus-elus punggung istrinya dengan lembut, membiarkan ibu hamil itu kembali beristirahat. Namun hal itu membuat Elvano kini sulit untuk kembali memejamkan matanya. Kini Elvano terlihat sangat frustasi menyangkut keluarga kecilnya. Elvano khawatir dengan apa yang Raina pikirkan, bahkan semua yang Belda tentang mengenai hubungan mereka. Yang Belda katakan memang ada benarnya mengenai musuh-musuh yang mereka hadapi. Jika selama ini Elvano bisa berdiri sendiri dan menghadapi musuh-musuhnya, tapi kali ini Elvano harus melindungi istrinya yang sama sekali tidak pernah merasakan keganasan musuh-musuh. "Seharusnya aku tidak membawamu dalam duniaku, monyet kecil," ucap Elvano dalam hati. Rasa sayang dan cintanya kepada monyet kecil membuat dia semakin merasakan ketakutan dan kekhawatiran akan kehilangan sosok wanita yang mampu membuatnya menjadi orang yang paling lemah ketika menghadapi monyet kecil itu. Hanya Raina yang mampu meredakan amarah dalam diri Elvano. "Kau turun di mana, ucap Hendra kini kepada wanita itu. "Aku tak punya tempat tinggal." "Kau benar-benar setan ya? Turun, aku bukan penampung wanita tak jelas sepertimu. Kau sendiri apa seorang pria yang jelas?" ucap wanita itu. "Kau sudah menumpang. Turun!" "Aku tidak mau. Apa kau tega jika ada setan dia akan membawaku?" "Itu urusanmu, turun tidak." "Ayo olah, biarkan aku mengikutimu malam itu, tunggu besok aku bikin planning bunuh diri siang hari." "Dasar aneh. Ini mau kemana, ucap Hendra frustasi. "Please tolong bawa aku pergi malam ini saja. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku janji akan pergi meninggalkanmu besok hari." "Kau punya apa untuk membayarnya?" ucap Hendra sambil menatap sesekali wanita itu. "Aku tak punya apa-apa, tapi jika aku mati kau boleh mengambil uang asuransi kematianku untuk membayar ini semua. Aku tak suka memakan duit orang yang telah mati," sinis Hendra. "Tapi tolong malam ini saja bantu aku." "Dasar setan gak tahu malu. Udah pengen mati ngelibatin orang. Besok harus nemani kadal sama monyet dan dragon dan ayahnya," gerutu Hendra. Hendra membawa mobil sport itu menuju apartemen miliknya. Dia lihat wanita itu sangat lusuh, mata bengkak dan terlihat sangat menyedihkan. "Memaafkan aku," ucap wanita itu. "Kau harus membayarnya nanti," sinis Hendra. "Baiklah. Terima kasih," ucap wanita itu. Hai setan, siapa namamu?" ucap Elvano kini menatap wajah wanita itu. "Lilian George," ucap wanita itu. "Pergilah bersihkan dirimu dan tidur. Besok kau harus segera pergi," ucap Hendra. "Aku tak punya pakaian jika aku harus mandi. Astaga, kenapa aku harus sesuai ini, Tuhan?" teriak Hendra kini berjalan menuju kamarnya. Dia mengambil sebuah kemeja miliknya, kemudian melemparkannya kepada wanita itu.
Pakai ini dan bersihkan pakaianmu itu dan gunakan pengering agar besok pakaianmu bisa kembali kau gunakan, ucap Hendra. Lilian melihat pakaian itu, dia melihat baju Hendra yang sangat besar di tubuhnya. Tinggi Lilian yang hanya sekitar 150 cm dan Hendra mencapai 187 cm membuat wanita yang bersamanya sangat kecil. Terlebih lagi hidung mancung dan bibir tipis Lilian menjadi nilai lebih dari wanita itu. Sehingga jika Lilian menggunakan kemeja Hendra akan terlihat seperti dress. Lilian langsung mengambil pakaian itu dan kini membersihkan tubuhnya di kamar mandi apartemen milik Hendra. Kini Lilian terlihat sangat cantik. Untung saja kemeja milik Hendra mampu menutupi tubuh sintal wanita itu. Terlihat Lilian sangat seksi dengan kemeja milik Hendra, terlebih lagi kemeja putih Hendra membuat tubuh Lilian sangat terlihat jelas akibat pantulan cahaya dari apartemen itu. Hendra yang tengah membaringkan tubuhnya di kasur king size miliknya kini terlihat sangat lelah sehingga Lilian tidak berani membangunkan Hendra. Lilian menatap wajah pria yang menyebutnya dengan sebutan setan terlihat sangat tampan, terlebih lagi dengan hidung mancung dan bibir Hendra yang menjadi pusat pertamanya. Lilian membantu membuka sepatu yang Hendra kenakan. Mungkin karena Hendra sangat lelah sampai pergerakan yang Lilian buat Hendra tidak menyadarinya. Lilian memilih tidur di sofa yang ada di dalam apartemen itu setelah dia menyelimuti tubuh Hendra dan menghidupkan pendingin ruangan itu. Pagi hari pun kini menyinari kediaman Berovan. Raina masih sangat terlelap dalam tidurnya. Elvano yang baru saja membersihkan dirinya setelah berolahraga ringan di kamar mereka. Elvano mendekat ke arah monyet kecilnya. "Sayang?" "Manyit." "Nyitit bangun sayang," ucap Elvano lembut membangunkan Raina. "Him Hoam, masih ngantuk doh," ucap Raina langsung memeluk tubuh Elvano. "Hei, ini udah pukul 9 pagi sayang, bukannya kita akan pergi berlibur bersama Dragon Sister, Lion Sister dan Tiger Sister dan ayah-ayahnya?" ucap Elvano terkekeh menyebutkan nama itu. "Besok aja, aku masih ingin tidur. Besok mereka akan kembali ke Italia sayang." "Apa? Tapi aku..." "Ayo bangun dan kita akan pergi. Pagi ini kita harus cek kandunganmu bersama kakakmu sebelum dia pergi." "Tetapi sayang..." Tapi terus kapan mandinya? Atau kau ingin aku memandikanmu?" ucap Elvano menaik turunkan alisnya menggoda istrinya. "Hahaha mau," ucap Raina langsung memeluk tubuh Elvano sambil membuka kancing bajunya. "Manyit, aku boleh minta sesuatu?" ucap Elvano berbisik kepada istrinya. "Kau mau apa? Malam ini kau mau tidak memakai pakaian yang kemarin kau gunakan?" ucap Elvano kini membantu istrinya membuka kancing baju tidur istrinya. "Hahaha, kau ingin aku seperti itu? Kita bisa beli lebih banyak," ucap Raina tersenyum nakal. "Kalau begitu kapan kita membelinya sayang? Kau inginnya kapan aku siap babi?" ucap Raina memanyunkan bibirnya. Elvano yang merasa gemas dengan tingkah istrinya itu kini menggendong tubuh Raina ala bridal style. Baju tidur yang Raina gunakan kini kancingnya sudah terbuka. Dengan cepat dia melepaskan pakaian itu dan melemparnya dengan asal. Elvano hanya terkekeh menatap tingkah Raina. Tapi bagaimanapun Elvano harus menahan diri untuk melakukan hubungan suami istri karena Belva mengingatkan untuk 2 bulan ini agar Elvano tidak melakukan apapun karena takut melukai janin Raina yang masih tergolong rentan. Di satu sisi Laura kini datang ke kediaman Lukas. "Kau harus segera menghabisi wanita itu!" teriak Laura dengan penuh emosi. Terlihat dari wajah Laura ada luka memar akibat ulah Raina dan kakak-kakaknya. "Ada apa denganmu? Mengapa kau datang ke mansion milikku dengan berteriak bangsat? Kau harus segera menghabisi nyawa wanita itu. Aku ingin segera melihatnya mati." "Hahaha, tenanglah, aku sedang menunggu waktunya bangsat. Kau lihat dia sedang dilindungi oleh mafia kejam dunia. Apa kau ingin mati sia-sia? Maksudmu? Kau tahu kakak dari istri Elvano adalah dokter pribadi keluarga Tan Lui dan Wijaya. Keluarga Tan Lui adalah perkumpulan dari mafia yang sangat terkenal di seluruh dunia permafiaan, dengan sebutan Yakuza,
dan salah satu dari ketiga wanita itu adalah penerus Yakuza, sedangkan yang lain adalah adiknya dari pemimpin Casa Nostra dan Dakemer, salah satu mafia yang bekerja sama dengan negara Italia untuk menghancurkan gangster dan pemberontakan negara. Dan jika aku mengusik Raina, maka Damora akan hancur lebur dengan sia-sia. Ucap Lukas. Tapi sampai kapan? Hahaha, tunggu sampai anak dalam kandungan wanita itu lahir dan aku akan menghabisi mereka. Dan tugasmu hanya membuat keluarga Beethoven hancur. Ucap Lukas. Argogi! Harusnya aku menghabisi wanita itu. Teriak Laura. Hentikan suara omong kosongmu itu, Laura. Kau selalu bertindak bodoh. Ingat, jangan sampai ada orang yang tahu jika kau bekerja sama denganku, bangsat. Ucap Lukas. Laura yang mendapatkan penghinaan itu kini melenggang pergi meninggalkan Lukas. Lihat saja, aku akan menghabisi manusia gila itu. Ucap Laura kesal. Kini Hendra menatap jam dinding yang terpampang besar di apartemen miliknya. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Hendra melihat tubuhnya diselimuti oleh selimut dan sepatunya terlepas dari kakinya. Dia melirik wanita yang tengah tertidur terinsuk melipat kedua kakinya. Hendra mendekat ke arah wanita itu. Hendra melihat wajah cantik Lilian terlebih pipi tembem wanita itu sangat terlihat menggemaskan. Namun Hendra melihat dari sudut mata Lilian ada bekas air mata yang mungkin sepanjang malam tadi Lilian menangis. Terlebih lagi terlihat sofa itu basah. Hendra menyelimuti tubuh Lilian. Ternyata setan ini sangat cantik. Apa yang menimpanya sampai dia berniat untuk mati? Guman Hendra dalam hati. Kini Hendra melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Lagi pula dia harus segera bersiap untuk kembali ke rumah tuannya. Setelah beberapa menit setelah Hendra mandi, kini dia keluarkan dari kamar mandinya dengan hanya berlilitkan handuk untuk menutupi bagian bawahnya. Namun hal itu membuat Hendra terkejut kala melihat Lilian berdiri di depan pintu. Astaga, setan! Teriak Hendra. Lama sekali kau, Pak Tua. Aku sudah kebelet pipis. Ucap Lilian sambil memegang perutnya dan menerobos masuk dan mendorong Hendra untuk keluar. Jelas aksi Lilian membuat Hendra geram. Dasar setan kerdil! Teriak Hendra keras. Hei, kau boleh menghinaku, tapi tidak dengan ukuran badanku! Teriak Lilian. Meninggalkan kegaduhan antara bekicot dan setan. Kini terlihat Raina tengah sarapan pagi dengan semua orang. Makan dengan pelan sayang, kau bisa tersedak jika makan seperti itu. Ucap Elvano lembut. Aku sudah tidak sabar sayang melihat biji kadalair kita. Ucap Raina yang sudah menghabiskan makanannya. Jelas aksi Raina membuat semua orang tersenyum ketika melihat wanita itu sangat bahagia akan memiliki anak. Tapi kau juga harus berhati-hati saat makan. Jangan sampai melukaimu. Ucap Belva lembut. Terus bagaimana? Apa kalian masih ingin makan? Kalau aku sih ya masih lapar. Ucap Raina dengan cepat mengambil sepotong roti dan kemudian mengoles dengan selai stroberi. Aku ingin ke taman bermain. Ucap Salsa kini. Roller coaster, aku merindukanmu. Ucap Liana. Hahaha, kau bital! Ucap Salsa kepada Liana. Mendengar kata roller coaster kini Alex, Jack dan Daven saling pandang. Tidak, aku tidak ingin. Ucap Daven. Ya, aku juga tidak. Balas Jack. Kita ke pantai saja. Ucap Alex. Ya, jelas kata roller coaster membuat mereka kesal. Bagaimana tidak mereka mengingat kejadian saat mereka berada di Mirabilandia di Italia. Nah, itu ide yang BAGUSSS. Cetus Raina kini tersenyum. Tenanglah sayang, apa kau takut? Ucap Liana kepada Alex. Tidak. Ucap Alex mencoba tetap cool. Ya sudah, ayo bersiap. Ucap Raina kini menatap mereka dengan tersenyum. Sedangkan Elvano hanya mengikuti pergerakan istrinya selama itu membuat wanita itu bahagia.
Bab 68 3a. Setelah selesai sarapan pagi kini mereka bersiap untuk pergi. Banyak hal yang harus dilakukan untuk hari ini. Terlihat semua wanita telah bersiap dengan fashion mereka dan para pria. Sebelum berangkat drama ibu hamil terjadi. Hampir saja mereka batal untuk pergi. Selesai sarapan pagi Belva mual-mual dan mengeluarkan semua makanan yang dia makan. Begitu juga dengan Raina. "Apa kita batalkan saja?" ucap Liana kepada Belva. "Tidak perlu, aku hanya perlu beristirahat sebentar saja, lagi pula ini hanya sementara. Davin sudah mengelus-elus dede bayi, dia sudah mulai tenang," ucap Belva yang kini memang perutnya dielus-elus oleh Davin. "Hei keponakan Onti, jangan nakal-nakal dulu dong hari ini. Onti dan momimu akan pergi jalan-jalan bersama onti monyetmu," ucap Salsa membungkukkan dirinya ke arah perut Belva kemudian berbicara dengan perut Belva yang mulai terlihat membesar. Kini Raina dan Elvano datang setelah wanita itu juga mual-mual di kamar mandi lainnya. Raina menutup hidungnya dengan tangannya. "Kenapa?" ucap Liana kepada Raina. "Bau sekali," pekik Raina kepada mereka semua. "Bau apa ah?" ucap Salsa sambil menghirup-hirup untuk mencari bau yang dimaksud oleh Raina. "Bau badan kakak lah," ucap Raina menjawab Salsa. "Haha, kau belum mandi, Sal?" ledek Liana. "Sialan! What? Wow, Nyonya Beethoven yang terhormat, saya sudah mandi dan ya hidung Anda sepertinya bermasalah. Apa kakak tak memiliki uang untuk membeli parfum? Mengapa parfum kakak bau sekali, ucap Raina dengan sinis. "Liana, tahan aku cepat. Ingin sekali ku mengumpatimu, Raina. Kau pikir parfumku murahan?" "Astaga, sabar Sal. Sabar. Dia sedang hamil. Jika tidak akan kulempar dia ke dalam tanah." "Gerutu Salsa. Ya udah Sal. Ganti pakaianmu dan pergilah bersihin badanmu. Terus kau pakailah parfumku, daripada kau harus berperang melawan ibu hamil," ucap Liana kepada Salsa yang tengah kesal. "Aih, mengapa ini harus terjadi padaku, Tuhan?" teriak Salsa kini harus mengikuti kemauan ibu hamil itu. Setelah perdebatan panjang dan menunggu Salsa yang berberes, akhirnya mereka pergi. Pertama kali mereka akan pergi ke rumah sakit. Hari ini Belva harus mengecek kandungan adiknya dan dirinya. Meskipun dia seorang dokter, dia butuh bantuan untuk memeriksa kandungannya. Kecuali dengan adiknya, dia sendiri yang akan melakukan USG kepada Raina. Kini mereka menggunakan limousine hitam milik Elvano. Perjalanan menuju rumah sakit butuh waktu hampir 1 jam. Di dalam mobil mewah itu yang terdengar hanya suara para wanita sedang para pria hanya menatap malas ke arah wanita-wanita absurd itu. Bahkan cemilan dari tangan Liana tak pernah lepas. Sesekali Raina ikut memakan cemilan Liana. Bicara soal makanan, Liana dan Raina adalah orang yang sama. Dengan hobi mereka makan membuat mereka lebih sering berbicara berdua, karena hobi yang mereka miliki. Terlihat kini Hendra sedang menyiapkan sandwich kesukaannya sebelum dia berangkat ke rumah sakit sesuai perintah bosnya. "Kau akan pergi, Pak Tua?" ucap Lilian kini dengan lembut. Berarti aku harus pergi juga." "Iya, baiklah," ucap Lilian dengan pandangan lesu. Kini Hendra meletakkan sandwich itu di atas meja kecil di apartemen itu. "Makanlah, kau pasti lapar," ucap Hendra kepada Lilian. Lilian hanya menatap sandwich itu, sedangkan Hendra sudah memakan 1 sandwich. "Jangan dipandangi seperti itu. Apa setan makan dengan cara dipandangi?" ucap Hendra kini. "Aku bukan setan. Kau tak lihat aku secantik ini dan kau menuduhku setan?" sinis Lilian. "Ya sudah, makanlah. Aku sebentar lagi akan pergi kerja. Jika kau belum tahu mau kemana, tetaplah di sini, lagi pula aku jarang sekali ke sini," ucap Hendra kini meminum susu yang baru saja dia ambil dari dalam lemari pendinginnya. "Tidak, aku tidak ingin merepotkanmu lagi.
Haha, untung saja kau sadar diri, Nona. Ucap Hendra dengan lembut. Aku bukan wanita yang suka merepotkan orang lain, hanya saja kau seperti malaikat penolong kemarin malam. Terserahmu saja, tapi jika kau belum tahu arah tujuan, jauh lebih baik kau tetap di sini. Tenang, apartemen ini lengkap dengan makanan dan juga nanti akan ada pihak yang akan membersihkan apartemen ini. Ucap Hendra kini dengan setelan jasnya membuat dia sangat elegan, terlebih lagi dengan kancing kemeja yang dibuka sehingga dada bidang itu terlihat meski tidak terlalu terekspos. Pak Tua, ucap Lilian dengan pelan. Hei setan kerdil, apa aku setia itu? Umurku baru saja 32 tahun. Sama saja, umurku baru 19 tahun dan kau lebih tua jauh dariku, terus apa salah aku memanggilmu Pak Tua? Ucap Lilian dengan porosnya. Kau cukup memanggilku dengan sebutan Hendra. Ucap Hendra dengan kesal. Tapi kau jauh lebih tua dariku. Panggilan yang cocok untukmu adalah Pak Tua atau Paman. Panggilanmu tidak ada yang becus, bodoh. Maaf. Ucap Lilian tertunduk saat dikatakan dengan sebutan bodoh, dan terlihat setetes air mata terjatuh dari mata indah itu. Hei, ada apa? Apa perkataanku ada yang salah? Ucap Hendra panik. Tidak ada, kau benar, aku memang bodoh. Aku memang sangat bodoh sampai-sampai aku tidak bisa melakukan apapun. Ucap Lilian dengan sedih. Kau tidak bodoh. Aku hanya bercanda. Sudah, jangan menangis lagi, setan. Ucap Hendra panik. Lilian yang mendengar ucapan Hendra kini menghapus air matanya. Sudah, jangan menangis. Jika kau menangis, aku khawatir seluruh setan dan teman-temannya akan datang memenuhi apartemen ini. Ucap Hendra merinding sambil menatap sekeliling apartemen miliknya. Apa apartemen ini ada penghuninya? Ucap Lilian kini mulai merinding. Tidak tahu, aku sangat jarang menempati tempat ini. Kalau begini aku pergi saja. Aku takut berada di sini. Ucap Lilian kini mendekatkan dirinya dengan Hendra. Hingga tubuh mungil itu sangat dekat dengan tubuh bidang Hendra. Apalagi ukuran tubuh Lilian membuat posisi Lilian sangat gampang untuk dipeluk. Kau ikutlah denganku. Daripada kau pergi bunuh diri lagi, dan belilah beberapa pakaian untukmu, kau tak bisa memakai bajuku setiap hari. Ucap Hendra kembali ke mode datarnya. Kau serius? Kau tak bercandakan, Pak Tua? Aku akan mengganti semua saat aku sudah mendapatkan uang nanti. Ucap Lilian dengan bahagia. Tanpa sadar Lilian memeluk tubuh Hendra dengan erat dan aksi Lilian itu membuat Hendra terkejut kala untuk sekian lama ini pertama kalinya dia kembali dipeluk oleh seorang wanita semenjak Talita mengkhianatinya. Kini 4 pasang-pasangan tengah berada di ruang dokter kandungan dan ditemani satu dokter kandungan kenalan Belia yang memang bertugas di New York. Kini Raina sedang berbaring di brankar tempat pemeriksaan USG itu. Terlihat alat-alat untuk melihat janin itu dan monitor untuk melihat kondisi janin dalam perut Raina. Kau siap? Ucap Belva sambil mengusapkan gel ke perut Raina. Raina memegang erat tangan suaminya yang berada di sampingnya. Aku harap bukan kadal yang ada di dalamnya. Ucap Liana dengan polos. Dan perkataan Liana membuat semua terkekeh karena ucapan Liana yang begitu polos untuk panggilan kesayangan Raina dan Elvano kepada calon anaknya. Apalagi biji, ucap Salsa menjawab. Belva hanya menggelengkan kepalanya melihat aksi adik-adiknya itu. Kini alat itu mulai menjelajahi perut Raina yang masih datar. Semua mata menatap ke arah layar di mana terlihat warna hitam dan putih bergerak searah alat itu Belva gerakan. Sampai beberapa kali Belva memutar di bagian-bagian itu. Watit! Ini! Ucap Belva terkejut melihat pemeriksaan itu. Ada apa, Kak? Ucap Raina panik. Ada apa, ah? Ucap Elvano kala melihat Belva terkejut. Kalian lihat 3 titik ini. Ucap Belva sambil menunjuk ke arah 3 titik di mana Belva memutar alat di perut Raina berulang-ulang. Jangan bilang. Ucap Liana dengan penasaran. Elvano,
Kau harus menjaga Raina dengan baik dan ketiga anak yang ada dalam kandungan Raina. Ucap Belva kini sambil berbinar. Apa, Kak? Ucap Raina kini terkejut. Ya sayang, biji kadal air di dalam ini ada 3. Ucap Belva kepada adiknya itu. Habi, kau dengar itu? Kau dengar di dalam sini biji kadal air kita ada 3. Ucap Raina kini menatap suaminya. Sambil Belva mengambil gambar dari USG pertama Raina. Ya sayang, aku akan menjagamu dan mereka, aku janji. Ucap Elvano menangis. Jelas aksi suami istri itu membuat Liana dan Salsa terharu. Tembakanmu hebat, Vano. Ucap Jack dengan polosnya. Aku juga ingin punya anak, sayang. Renyek Liana. Sepasang suami istri itu saling berpelukan. Entah ini kebahagiaan yang paling sangat berharga untuk Elvano dan Raina. Elvano tak henti-hentinya mencium puncak kepala Raina. Anak-anakku, Dedi jangan nakal di dalam ya. Kasihan Mami harus membawa kalian bertiga di dalam. Ucap Elvano berbisik ke perut Raina. Jelas aksinya itu sangat membuat semua orang terharu. Termasuk Belva, dia bahagia dan kabar adiknya. Belva memeluk adiknya dengan lembut, dia cium kening adiknya. Kakak yakin kau akan menjadi ibu yang hebat, sayang. Ucap Belva kepada adiknya. Kakak juga akan menjadi ibu dan kakak yang terbaik buat kami, balas Salsa kepada Belva. Dan aksi mengharukan itu pun terjadi saat Belva juga memeriksa kandungannya. Kandungan Belva jauh lebih mulai terlihat karena kandungan Belga hampir menjalani 3 bulan. Setelah selesai kini mereka berkumpul karena Belva juga sedang meracik obat untuk Raina agar janinnya tetap kuat. Kini Hendra telah bergabung dengan Elvano. Maaf tuan, saya telat. Ucap Hendra kepada Elvano. Tak apa. Kau tahu ada berita yang membuatmu akan terkejut. Ucap Elvano bercerita kepada asisten pribadinya itu. Sebentar lagi mansion akan dipenuhi 3 anak kecil. Ucap Elvano tersenyum. Maksudnya? Raina mengandung 3 anakku sekaligus. Apa, bos? 3? Tuan serius? Ya, aku melihat sendiri tadi. Aku berharap seluruh anakmu semua kelakuannya mengikutimu, Tuan, dibanding dengan Nyonya. Ucap Hendra. Kebahagiaan itu terasa sangat jelas. Terutama Raina dan Elvano. Bab 69 mirip denganku.